Ada yang ganggu, katanya waktu ngecat ada suara anak kecil lari di belakangnya, akhirnya ngecat itu tuh akhirnya ditinggal, dia lari. Setelah anakku pulang di rumah itu tiap maghrib tiap adzan itu selalu keluar rumah. Loh ya, aku wis gede, iki mesti ana apa-apa, bilang gitu. Kan wingi jatahe nenggone mbae. Perkenalkan, dengan sini ada dengan Ibu Lina. Beliau adalah narasumber selaku saksi dengan kehidupan-kehidupan yang mistis. Dan banyak orang yang belum mungkin jarang mengetahui atau jarang pernah merasakan hal-hal yang seperti itu ya Bu. Bisa diceritakan Bu, hal yang paling menyeramkan saat dulu atau mungkin baru-baru saja. Paling menyeramkan tuh yang paling mana Bu? Dulu saya kan pernah tinggal di salah satu rumah. Rumah itu sebelumnya itu sudah 5 atau 7 tahun itu nggak ditempati. Akhirnya saya suruh nempati. Nah di situ sebelum saya pindah, saya kan otomatis bersih-bersih rumah itu. Akhirnya manggil tukang. Saat tukang ngecat rumah itu banyak kejadian, katanya banyak kejadian ada yang ganggu. Katanya waktu ngecat ada suara anak kecil lari di belakangnya, akhirnya ngecat itu tuh akhirnya ditinggal, dia lari. Terus akhirnya manggil teman untuk nemeni. Itu salah satunya. Setelah pindah ke situ, untuk penampakan memang nggak ada, cuma bau-bau aja. Ya kalau mau maghrib itu pasti ada bau. Baunya amis-amis, kayak amis gitu loh. Itu katanya genderuwo atau apa itu. Nah, kamar tidur saya itu paling di belakang sendiri, belakang kamar pohon bambu itu. Anak-anak tidur di depan, saya di kamar belakang. Nah, tiap saya tidur itu nggak tahu kenapa itu ada suara tak tak tak, pada tembok belakang itu kan. Kalau tembok belakang dibuat kasar tuh, nggak halus gitu, yang kasar. Itu tiap tak 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 itu, pasti itu ada suara itu. Paginya saya kan lihat apa sih yang mungkin ada bambu yang kena angin. Ternyata enggak, bambu itu jauh dari tembok itu. Terus temboknya saya lihat juga nggak halus ya, kasar. Kalau manusia biasa kan otomatis sakit. Lagi pula kan nggak bisa sekeras itu suaranya. Terus kalau tidur itu merinding saya. Kayak ada yang manggil. Jadi baru tidur kan ada yang manggil, "Lin," otomatis sama nggak ada. Maling kan nggak ada. Terus kayak ada yang jawir, cuma gitu aja. Cuma kalau kelihatan nggak, cuma seperti itu, diganggu seperti itu aja. Manggil nama saya, "Lin," waktu tidur. Terus saya menoleh, ternyata nggak ada orang. Sampai saya keluar nggak ada orang. Itu. Yang diganggu ibu aja atau mungkin anak-anak, suami? Kalau anak-anak nggak pernah. Anak saya, kalau anak saya anak perempuan itu pernah. Tapi anak perempuan saya itu yang dilihat kakeknya, almarhum kakek. Jadi anak saya sama menantu saya itu melihat langsung ada kakek. Tanya sama saya, menantu saya yang tanya, "Emang itu siapa?" "Siapa?" "Sing piye ini gede dhuwur, ganteng." Itu kalau nggak salah ya Mbah, saya bilang gitu. "Lah kenapa? Tadi kok lewat ke situ?" Seperti itu. Banyak sih teman anak saya. Waktu main ke rumah? Iya, waktu main ke rumah, ke kamar mandi. Itu mereka melihat nenek-nenek. Akhirnya mereka nggak jadi kencing, lari keluar. Untuk keluarga sendiri nggak pernah ada yang diganggu seperti itu? Enggak. Cuma orang luar yang masuk itu banyak yang dilihat seperti itu. Iya, menampakkan entah bukan, tapi wujudnya bukan seperti yang serem ya, cuma saya kira itu hanya nenek, kakek, leluhur kita yang tinggal di situ. Karena tetangga depan juga pernah melihat waktu malam-malam, waktu rumah sepi, mereka melihat waktu saya pulang, "Mbak itu
Mbak di sini toh, ada di situ nggak ada Mbak. Oh berarti ya Mbak Buyut yang ke situ. Pernah melihara anjing. Peliharanya hanya untuk keamanan sih sebetulnya. Tapi tiap anjing itu menggonggongnya enggak menggonggong kuk enggak, menggonggongnya melengking seperti itu. Nah di situ aku yang malah bikin takut. Setiap malam atau? Setiap malam. Tiap jam 12 ke atas itu selalu menggonggongnya seperti itu. Nek gonggongnya biasa tentrem ayam ya, itu gonggongnya melengking. Kayak gimana? Kayak suara anjing melengking? Ya itu yang serem makanya kayak serigala gitu lah. Seperti itu. Ya, kalau pengalaman yang baru saja mungkin Bu. Kemarin barusan ya baru beberapa bulan lah. Ada keponakan sama saudara lainnya datang ke rumah, tidur di rumah. Nah, ponakan saya itu kan karena rumah saya kecil ya, kecil terus yang satu di kamar, yang satu di ruang TV. Waktu subuh, waktu pagi, bangun pagi, tanya sama saya, tadi subuh, bangun keluar ya? Bangun keluar? Enggak. Emangnya kenapa? Mosok sih tadi tante keluar Enggak. Tenang saya memang nggak merasa keluar. Terus yang ponakan yang satu di dalam kamar juga, iya tante tadi ingok di kamar tadi. Enggak benar, penangannya tante. Iya, gini loh, selama ini rumahku aman-aman bae loh. Saya ingin gitu. Masa sih? Iya benar subuh hampir jam 5 kurang lah. Tadi tante keluar, terus yang ponakan saya yang satunya, iya tante tadi ingok kamarku Enggak, saya benar-benar enggak. Terus saya sama suami, mosok sih Pak? Ya mungkin tiap rumah ada ya, ada penjaganya. Cuma selama ini memang di rumah nggak ada yang ganggu sih. Ya baru kali ini sih ponakan saya itu ya. Sebelum-sebelumnya nggak ada. Terus yang lihat itu juga ponakan saya yang punya indra keenam tadi. Tapi adiknya nggak punya indra keenam. Tapi dia juga merasa saya ingok-ingok kamar, melihat kamar gitu ya. Enggak, saya enggak gitu. Terus saya pernah, tante tadi jalan keluar, enggak, bener enggak, saya di dalam saja di kamar. Masuk Sita sampai pagi tuh jadi bahan ceritaan. Masuk Sita, iya. Suami saya juga gitu. Malah paling kayak ngimpi gitu. Enggak kok. Tapi kalau mimpi mungkin satu orang aja. Iya. Dua Yang satu melihat saya lewat keluar, yang satu saya melihat kamar yang nggak di kamar itu. Tapi saya merasa enggak gitu. Seperti itu. Kalau mungkin pengalaman selain di rumah Bu, ada nggak Bu pengalaman-pengalaman yang di dunia pekerjaan mungkin atau waktu di mana di suatu kota, di suatu tempat yang mengalami hal-hal janggal gitu. Saya merasa sakit ya sama seseorang. Cuma saya batin seperti ini. Saking sakitnya juga apa ya, aku cuma ngucap gitu ya. Akhirnya orang itu juga kecelakaan. Aku cerita oleh Pak, kowe aja ngono, ora apik kowe. Balikno ucapanmu yang baik. Seperti itu. Terus akhirnya saya kembalikan. Aku berdoa sama Tuhan, mudah-mudahan orang itu tidak apa-apa. Aku diparingi keikhlasan, legowo. Kalau memang mereka mau menyakiti saya, monggo. Tapi yang penting saya diberi keikhlasan, legowo, supaya aku tidak menyakiti orang lain. Sudah minta maaf atau? Aku enggak minta maaf sama mereka, enggak. Cuma dalam hati aja aku. Supaya ya, aku minta sama Tuhan supaya hal itu tidak terjadi lagi pada diriku. Aku harus bisa mengikhlaskan, harus bisa memaafkan orang yang menyakiti saya. Alhamdulillah sampai sekarang saya selalu berusaha untuk memaafkan orang yang mengganggu atau yang menyakiti saya, seperti itu. Karena memang dulu bapak saya juga punya ilmu seperti ilmu atau apa itu ya, punya seperti itu. Kakek saya juga punya seperti itu, tapi yang positif bukan yang negatif, enggak. Seperti enggak pernah untuk mengganggu, enggak, cuma hanya tahu saja. Terus akhirnya nurun ke saya, akhirnya disuruh mutus saja. Sampai pernah saya mau dikasih
apa namanya, pegangan harimau. Dalam bentuk apa Bu? Mungkin Saya nggak kertas? cincin ya, Oh, cincin. dalam bentuk cincin. Tapi akhirnya bapak nggak boleh sama bapak. Ojo, kamu jangan pegang. Udah, kamu nggak usah pegang itu. Itu yang ngasih siapa Bu? Kakek. Oh kakek Nah, ngasih itu. kalau dikasih bapak itu pernah saya dikasih cincin bapak. Waktu bapak belum meninggal itu, cincin itu di dalamnya warnanya agak-agak abu-abu putih gitu ya. Di dalamnya tuh ada cahayanya. Bapak bilang, iki simpen akhirnya saya simpen, sampai saya simpen sampai akhirnya saya lupa. Bapak itu sampai meninggal. Pas saya bongkar-bongkar lemari, saya nemu itu, gitu. Nah, saya buka, oh iya, kayak aku punya cincin, punya permata seperti itu. Saya cari, ketemu. Ternyata saya buka, sinarnya itu sudah nggak ada, dan batu itu retak. Padahal nggak pernah tak Nggak pakai apa-apa. nggak saya simpen, saya taruh sapu tangan, saya simpen. Setelah bapak meninggal, saya lihat kok retak. Terus untuk pantulan cahaya, titik cahaya itu udah nggak ada. Saat ini batunya di mana Bu? Ada di rumah, ada. Yang sewu ya Bu ya, waktu Bapak masih sugeng itu pernah melakukan hal-hal yang mungkin orang awam itu jarang tahu gitu Bu. Bapak saya. Iya. Kalau bapak saya iya. Hmm. Saya pernah diceritani bapak saya, suami saya juga tahu ini. Kakek saya itu juga punya seperti itu ya, ilmu itu. Waktu itu kakek saya dari Pati mau pergi ke Kudus gitu. Nah, kakek saya itu tidak ngajak bapak saya. Orang ya tak ajak ning Kudus ya, enggak pamitan intinya. Akhirnya bapak saya tahu kalau kakek saya pergi. Loh, bapak pergi kok aku nggak diajak. Seperti itu. Zaman dulu kan naik bis ya, sepi. Akhirnya dalam hati bapak saya itu marah, terus kakek saya udah naik bis ke Kudus. Nah, bapak itu megang panah, tapi panahnya nggak kelihatan. Nah, panah itu nggak kelihatan, ditujukan ke kakek saya, kena dadanya, kena kakek saya. Akhirnya kakek saya nggak jadi ke Kudus, pulang lagi ke Pati. Itu secara goib ya, pulang ke Pati terus bilang, kowe nek nesu ya aja kaya ngono. Iki nek ora iso mari nek ora kowe sing nambani. Gitu. Boleh tahu itu di kota mana Bu? Sebut Di inisial. kota Pati. Oh, di kota Pati. Saat ini Ibu Lina domisili di Saya di Semarang. Di Semarang. Iya. Boleh tahu ya Bu ya, dengar kabar itu juga anak Ibu juga mengalami hal-hal yang seperti di luar wajar gitu Bu. Mungkin masalah kehidupannya, masalah rumah tangganya atau. Oh, iya. Kalau ini waktu itu anak saya perempuan ya. Setelah menikah anak saya cewek, mereka punya masalah. Akhirnya anak saya pergi dari rumah dan mantu saya di rumah. Seperti itu. Otomatis orang tua kan tetap bingung ya. Pergi dari rumah itu rumah ibu atau rumah sudah berkeluarga bikin rumah sendiri? Mereka setelah menikah kan tinggal bersama saya, tinggal sama saya. Berdua gitu. Akhirnya mereka punya ada masalah, anakku pergi, si cowoknya ada di rumah. Saya tanya, anakku izinnya cuma sehari 2 hari, kok sampai seminggu nggak pulang? Gitu. Berarti saya sebagai orang tua kan tanda tanya, ada apa? Putriku tak tanyain, dia bilang nggak ada apa-apa. Mantuku aku tanyain juga nggak ada masalah. Ternyata malah saya dapat kabar dari keponakan cerita sebetulnya kalau anak saya itu punya masalah sama suaminya sampai dia nggak mau pulang. Akhirnya saya tanya sama suaminya, enggak Oma, gini, udah gini aja. Dari awal sebenarnya saya sudah curiga karena perlakuan gini. Akhirnya si cowok tadi saya antar ke rumahnya,
biar anakku mau pulang, kan gitu toh. Akhirnya tak tanya, sebetulnya ada masalah, anakku baru ngaku, oke, aku nggak mau pulang kalau ini nggak mau. Akhirnya tak antar ke rumah orang tuanya dulu, oke kamu di sini dulu, introspeksi dulu. Kalau memang anakku sudah pulang, kalian sudah baikan, terserah kalian mau ke sini atau ke sana, monggo. Saya kan gitu. Anakku pulang, aku cari, aku susul keluar kota, aku jemput anakku pulang. Setelah pulang, aku sama suamiku cari solusi ya, gimana nih caranya. Terus akhirnya anakku nggak mau kembali sama dia. Setelah anakku pulang di rumah itu, tiap maghrib, tiap adzan itu selalu keluar rumah. Nanti setelah maghrib baru masuk rumah. Cuma berapa menit sih, adzan dia keluar. Setelah adzan paling enggak 15 menit ya, itu masuk rumah. Tiap hari seperti itu. Enggak diikutin Bu, dia keluarnya di mana? Enggak, Gitu. enggak. Cuma aku perasaanku cuma biasa aja ya seperti itu. Terus ada tetangga, ya sebetulnya orang bukan ya orang pintar lah ya, tahu ternyata melihat anakku keluar tiap hari seperti itu. Cerita sama saya, Mbak, anakmu itu enggak wajar, intinya seperti itu. Terus akhirnya saya tanya sama kakak, saya cerita sama kakak, anakku kok seperti ini ya. Terus akhirnya saya cari informasi tuh, anakku kayak ngeleng gitu loh, kayak orang nggak semangat. Tak suruh pisah dia nggak mau. Masih kepingin sama suaminya. Kalau masih mau, kenapa nggak mau? Nggak ada komunikasi kan seperti itu. Nggak mah, aku cek seneng. Nggak seneng kenapa kamu nggak mau komunikasi sama dia? Kalau yang iya, suami suruh kesini, dia ngomong ke apa, kamu mau kesana, mau kesini kan gitu. Mau tinggal sini atau tinggal di sana kan gitu. Posisi suaminya masih di rumah ibu atau? Masih di rumah ibu. Sampai beberapa bulan, aku melihat pola anakku nggak seperti biasanya, karena dia biasanya periang banget, semangat. Kok ada, apalagi ada cerita dari tetangga itu rak sebaine menang uang biasa enggak, masuk nek maghrib masuk metu omah gitu. Akhirnya tanya, akhirnya kepancing juga aku nyoba diantar kakak, saya suruh ngantar kakak di tempat kiai. Ibu sendirian atau bersama? Saya sendiri. Sendirian? Saya sendiri sama diantar kakak. Tanya, anakku kok seperti ini Pak? Terus akhirnya kiai bilang, Mbak, putrane jenengan iki digawe karo bojone. Saya nggak percaya toh. Kok bisa Pak? Anakmu iki memang digawe. Terus akhirnya apa yang Pak Kiai ceritakan itu persis seperti apa yang terjadi pada anakku. Seperti itu aja. Tapi belum diberitahu. Enggak tahu beritahu. Pertanyaan jenengan ini. Benar. Iya. Ngene itu apa? Iya, tinggal lakunya tuh seperti ini, kalau nganu seperti ini. Pokoknya tidak sebanyak orang yang ingat gitu loh. Tapi ini bisa disembuhkan karena ini mereka tidak melakukan sendiri. Jadi seumpama saya membuat orang itu gila, bukan saya sendiri yang melakukan, saya minta bantuan orang lain. Itu masih bisa diobatin. Tapi katanya kalau dilakukan sendiri itu lebih parah. Kalau saya melakukan sendiri sama menyakiti kamu, dilakukan sendiri itu lebih parah. Seperti itu katanya. Oke lah, akhirnya saya mencoba, ya dikasih air apa itu. Akhirnya karena aku nggak percaya apa yang disuruh itu saya lakukan, nggak ada efeknya. Seperti itu. Terus sampai saya ke Kiai A, B, C, karena nggak percaya ya, suami saya juga nggak percaya, nggak ada hasilnya juga. Terus akhirnya kudu mantep deh, benar-benar mantep. Nek memang itu yang bilang siapa ya? Kakak Ipan. Terus akhirnya saya diajak juga ke salah satu kiai juga, kiai ya, bukan dukun, bukan, ke kiai. Akhirnya diberikan jalan keluar, diberikan sesuatu untuk supaya anak saya pisah dengan dia. Sesuatunya apa itu?
Sesuatu barang lah, terus anak saya dilarang pergi ke arah rumah dia supaya suaminya, supaya dia tidak ingat selalu dengan suaminya. Kalau memang dia harus pergi ke arah yang berlawanan, pokoknya jangan ke arah situ, karena takutnya ke arah ke situ nanti dia akan kembali. Terus akhirnya anak saya ungsikan keluar kota. Enggak. Notabene berlawanan dengan rumahnya. Akhirnya saya suruh keluar kota, kerja di sana, akhirnya kerja di sana di luar kota. Akhirnya bisa jauh kan anakku. Setelah 6 bulan dia di luar kota, baru dia minta izin untuk pisah. Nah, tapi minta izinnya ke suami atau ke ibu? Ke saya untuk pisah dengan suaminya. Otomatis oke lah, saya sebagai orang tua hanya mendukung saja ya, kalau memang itu yang terbaik buat kamu, seperti itu. Tapi waktu saya bukan mengembalikan ya, saya mengantar anak ini ke ibunya itu, karena saya juga nggak punya perasaan apa-apa. Saya, oke, kamu tak antar ke rumah ibu dulu, introspeksi, biar masalah kalian selesai, aku tak bantu anakku juga biar dia mau pulang kan. Saat itu aku ngantar dia ke rumah orang tuanya, saat itu puasa sore sebelum buka saya antar ke sana. Nggak tahu kenapa saya permisi, assalamualaikum, ke rumah orang tuanya. Yang menerima ibunya duduk nemuin saya bilang apa adanya. Saya bukan menyerahkan, tapi saya mengantar si anak karena mereka ada masalah, biar mereka saling introspeksi diri. Kalau memang mereka nanti sudah baikan, kalau mau tinggal di rumah jenengan monggo, di rumah saya juga monggo, seperti itu kan. Nggak tahu kenapa ibu tadi kok bilangnya gini, loh ya, aku wis gede, iki mesti ana apa-apa, bilang gitu. Kan wingi jatahe nenggone mbae. Jane jatahe wingi nggone mbae. Maksudnya apa, Mbak? Nah, itu kan. Aku skroso sing piye bilang, aku skroso. Jane wingi jatahe mbae kan ora nenggone mbae. Terus kroso. Nah, di situ aku langsung mau dek. Apa ya ini ucapannya? Apa bener flashback tadi, apa bener yang dikatakan kakak-kakakku bahwa dibuat itu? Nah, jatah hari itu harusnya kembali ke orang itu tadi. Dari suami. Orang bukan ke orang pintar itu tadi. Jatahnya. Mungkin diisi. Mungkin jatah anakku diisi karena anakku nggak mau pulang itu tadi. Itu yang bikin akhirnya mereka renggang. Mungkin karena itu pikiranku seperti itu. Langsung bilang seperti itu. Tiba-tiba aja. Oh ya. Aku sembedek, mesti ono apa-apa kan jane Selasa. Dia bilang Selasa. Jane Selasa wingi jatahe kan nggone mbae, ora ning mbae. Nah, aku ingat sebelum itu anakku WA. Aku sok Selasa wingi jane nggone dijak ning mbae, tapi aku mau gitu. Anakku udah merasa seperti itu. Nah, aku juga baru ingat seperti itu. Apa ning mbae apa itu ya akibatnya itu. Jadi selama perkawinan itu ada hari-hari tertentu anakku itu selalu diajak ke sana. Itu setelah sadar, setelah saat ini atau gimana? Sebelum anakku pergi baru itu. Cerita. Baru cerita ke ibu aku tuh kalau setiap hari tertentu harus kesini Bu. Enggak, gini, waktu perjalanannya aku tanya, kamu kemana sih? Aku ning mbae. Cuma aku ning mbae, cuma aku kan nggak tahu kan maksudnya apa. Cuma aku ya selalu positif thinking lah. Tapi ternyata tak gabung-gabungke apa ya yang diucapkan ibu tadi, apa benar sih seperti itu. Nah, baru setelah ucapannya ibu tadi, aku akhirnya ada sedikit percaya akan hal itu. Terus akhirnya aku minta bantuan sama kakakku itu tadi, terus diajak ke kiai itu. Setelah itu anakku tak ungsikan, beberapa bulan baru anakku meminta pisah. Setelah pisah itu mau nggak Bu cerita
Aku biasanya kalau timbahnya itu disuruh ritual apa? Enggak. Ibu belum pernah Enggak. tanya seperti itu. Tanya cuma dia enggak. Nggak mau menjawab. Ya cuma diajak main ke sana mungkin secara anunya enggak diberi apa enggak. Mungkin kalau diajak sana mungkin didoain aja kan bisa kan secara jauh atau tapi tetap di rumah situ. Ada chatnya dulu kalau nggak salah Senin itu ya kalau nggak salah ternyata suaminya itu nyusul ke anakku pergi itu tadi ke kota, anak kan pergi tadi tuh disusul dijemput pikirnya mau diajak kembali tapi anakku nggak mau itu nggak mau itu terus akhirnya aku belum paham waktu itu jane wingi aku nengon dijak tapi aku mau sudah terlanjur marah karena ucapan-ucapan yang menyakitkan seperti itu. Berarti saat ini sudah resmi untuk sudah berpisah? Sudah lama banget. Setelah kejadian itu masih nggak punya perasaan sama suaminya? Nggak ada. Sudah nggak ada sampai. Akhirnya sadar nggak Bu? Aku kenapa kok bisa jatuh cinta ya sama suami? Kalau dia nggak mengungkapkan itu, cuma karena dia sudah merasa melakukan kesalahan ya anakku, dia nggak mau cerita karena mungkin sudah membuat orang tuanya susah, sedih atau gimana, dia nggak mau cerita, dia pendam sendiri masalah itu. Iya. Terus akhirnya aku ya alhamdulillah mungkin terus akhirnya mereka bercerai resmi baru agak tenang aku. Alhamdulillah juga lebih semuanya baik. Iya. Kalau memang semuanya berjalan awalnya tidak diawali seperti hal itu nggak masalah ya. Tapi kalau dari awal sudah melakukan hal-hal seperti itu kan sudah iya. Benar lah. Apalagi kalau memang yang dibuat itu akhirnya sadar, ya jadinya seperti itu. Mungkin buat terutama perempuan ya Bu ya, perempuan hati-hati ya. Hati-hati dalam memilih pasangan. Kalau bisa ya gimana sih caranya sebaik-baiknya. Mungkin memang kita bukan manusia yang sempurna ya, tapi alangkah baiknya kita harus tetap menjaga diri gitu aja. Terima kasih Ibu Lina untuk edisi pertama kita. Sama-sama. Dan mungkin penonton ada yang komentar soal pengalamannya Ibu Lina bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih Ibu Lina, selamat malam. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Oke, masih di XT on Podcast edisi horor.